Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. 1. Pada masa kini, setiap dokter harus menyadari dan melaksanakan A. Mengamalkan kode etik profesi. B. Meningkatkan ilmu dan keterampilan menambah wawasan dalam ilmu dan pengetahuan. C. Memahami aspek hukum dalam pelayanan kesehatan. D. Melaksanakan ketentuan undang-undang praktek kedokteran. E. Semua yang disebut di atas benar. Jawabannya adalah E. Semua yang disebut di atas benar. Pembahasan. Semua pernyataan yang disebutkan dalam pilihan tersebut merupakan hal-hal yang harus dilakukan oleh setiap dokter pada masa kini. A. Mengamalkan kode etik profesi. Setiap dokter diharapkan mengikuti dan mengamalkan kode etik profesi yang telah ditetapkan oleh organisasi atau lembaga yang mengatur praktik kedokteran. Kode etik ini mencakup standar perilaku dan tanggung jawab etis dokter terhadap pasien dan masyarakat. B. Meningkatkan ilmu dan keterampilan, menambah wawasan dalam ilmu dan pengetahuan. Dunia medis terus berkembang, dan dokter diharapkan untuk terus meningkatkan pengetahuan mereka dalam ilmu kedokteran dan mengikuti perkembangan terbaru dalam bidang tersebut. C. Memahami aspek hukum dalam pelayanan kesehatan. Dokter juga harus memiliki pemahaman tentang aspek hukum dalam pelayanan kesehatan, termasuk aturan dan regulasi terkait praktek kedokteran, hak dan tanggung jawab pasien, serta implikasi hukum lainnya yang berhubungan dengan praktik medis. D. Melaksanakan ketentuan undang-undang praktek kedokteran. Dokter harus mematuhi ketentuan yang diatur dalam undang-undang praktek kedokteran yang berlaku di negara tempat mereka berpraktik. Undang-undang praktek kedokteran biasanya mengatur izin praktik, standar medis, dan kewajiban hukum lainnya bagi dokter. Jadi, semua pernyataan di atas benar, sehingga pilihan E adalah jawaban yang tepat. 2. Etik dan hukum berbeda dalam hal A. Hukum disusun oleh anggota profesi. B. Etik seluruhnya dirumuskan secara tertulis. C. Butir-butir etik tersusun dalam kode etik profesi. D. Sanksi pelanggaran etika dapat berupa tuntutan hukum badan. E. Pelanggaran etik dapat dikenakan tuntutan. Jawabannya adalah C. Butir-butir etik tersusun dalam kode etik profesi. Pembahasan. Poin-poin yang mencirikan perbedaan antara etik dan hukum berdasarkan opsi yang diberikan adalah A. Hukum disusun oleh anggota profesi. Pernyataan ini tidak mencerminkan perbedaan antara etika dan hukum. Hukum biasanya disusun oleh badan legislatif atau otoritas pemerintah, bukan oleh anggota profesi. B. Etik seluruhnya dirumuskan secara tertulis. Ini juga bukan perbedaan yang tepat. Etika bisa saja dirumuskan secara tertulis, tetapi banyak etika yang tidak tertulis namun dianut oleh masyarakat atau kelompok tertentu. C. Butir-butir etika tersusun dalam kode etik profesi. Ini adalah perbedaan yang tepat. Etika seringkali dijabarkan dalam kode etik profesi, yang berisi pedoman perilaku yang diharapkan oleh anggota profesi. D. Sanksi pelanggaran etika dapat berupa tuntutan hukum badan. Pernyataan ini tidak sepenuhnya benar. Sanksi untuk pelanggaran etika umumnya lebih bermanfaat internal dan ditangani oleh organisasi atau badan profesi, sedangkan hukuman badan lebih terkait dengan pelanggaran hukum. E. Pelanggaran etik dapat dikenakan tuntutan. Pernyataan ini tidak tepat. Pelanggaran etik umumnya tidak mengakibatkan tuntutan hukum, tetapi dapat menyebabkan sanksi internal atau pengambilan langkah-langkah lain oleh badan profesi. Oleh karena itu, pilihan C adalah jawaban yang tepat, karena etika sering diatur dalam kode etik profesi dengan menyusun butir-butir etik yang diharapkan diikuti oleh anggota profesi. 3. Asas pokok dalam pelayanan profesi kesehatan adalah A. Keadilan atau justice. B. Kebaikan atau beneficence. C. Primum non nocere. D. Otonomi. E. Semua yang disebut di atas benar. Jawabannya adalah E. Semua yang disebut di atas benar. Pembahasan.
Keadilan atau justice adalah salah satu asas dalam pelayanan profesi kesehatan yang menekankan pada kesetaraan dan keadilan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada semua individu tanpa diskriminasi. 2. Kebaikan atau beneficence adalah asas yang menekankan pada kewajiban para profesional kesehatan untuk bertindak demi kebaikan dan kepentingan terbaik pasien atau klien mereka. 3. Primum non nocere atau dalam bahasa Latin atau first do no harm dalam bahasa Inggris adalah asas yang menggarisbawahi pentingnya tidak menyebabkan kerusakan atau membahayakan pasien selama proses perawatan atau pengobatan. 4. Otonomi adalah asas yang menekankan pada penghargaan terhadap hak pasien untuk membuat keputusan tentang perawatan kesehatan mereka sendiri berdasarkan informasi yang jelas dan memadai. Keempat asas ini merupakan prinsip-prinsip etika yang penting dalam pelayanan profesi kesehatan dan semuanya benar dan relevan untuk membimbing tindakan dan perilaku para profesional kesehatan dalam menjalankan tanggung jawab mereka terhadap pasien atau klien mereka. 4. Di dalam Undang-Undang tentang Kesehatan, aborsi dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut. A. Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian untuk itu. B. Dengan persetujuan ibu atau suami atau keluarganya. C. Pada sarana kesehatan tertentu. D. Menyelamatkan jiwa ibu hamil dan janin. E. Semua tersebut di atas benar. Jawabannya adalah E. Semua tersebut di atas benar. Pembahasan. Jika undang-undang di suatu negara memperbolehkan aborsi, maka aborsi biasanya diizinkan dengan syarat-syarat tertentu yang meliputi: A. Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian untuk itu. Aborsi biasanya harus dilakukan oleh tenaga medis yang berkompeten dan berlisensi untuk melakukan prosedur medis tersebut. B. Dengan persetujuan ibu atau suami atau keluarganya. Beberapa negara mungkin mengharuskan persetujuan tertulis dari ibu atau keluarga sebelum melaksanakan aborsi, tergantung pada usia atau kondisi kesehatan ibu. C. Pada sarana kesehatan tertentu, aborsi mungkin hanya diizinkan dilakukan di fasilitas kesehatan yang memiliki izin atau lisensi untuk melakukan prosedur tersebut. D. Menyelamatkan jiwa ibu hamil dan janin. Dalam keadaan tertentu, aborsi mungkin diizinkan jika kondisi kesehatan ibu atau janin berisiko serius atau mengancam jiwa. 5. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 adalah undang-undang tentang A. Malpraktik, B. Rekam medis, C. Persetujuan tindakan medis, D. Kesehatan, E. Rumah sakit. Jawabannya adalah E. Rumah sakit. Pembahasan. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2019 adalah undang-undang tentang rumah sakit. Undang-undang ini mengatur tentang pendirian, pembinaan, pengelolaan, dan pengawasan rumah sakit di Indonesia serta hak dan kewajiban pasien. 6. Unsur penting dalam profesi adalah A. Ilmu dan keterampilan didapat secara formal, secara intensif dan ekstensif. B. Bergabung dalam semua perkumpulan. C. Tidak diperlukan kode etik profesi. D. Didapat melalui kursus intensif. E. Mengharapkan keuntungan dalam menjalankan profesi. Jawabannya adalah A. Ilmu dan keterampilan didapat secara formal, secara intensif, dan ekstensif. Pembahasan. Unsur penting dalam profesi adalah memiliki pengetahuan atau ilmu dan keterampilan yang sesuai dengan bidang profesi tersebut. Pengetahuan dan keterampilan ini biasanya didapatkan melalui pendidikan formal yang intensif dan ekstensif seperti kuliah, pelatihan, sertifikasi, atau pendidikan lainnya yang relevan dengan bidang profesi yang dijalani. Selain itu, memiliki kode etik profesi yang baik juga menjadi unsur penting dalam menjalankan profesi dengan integritas dan profesionalisme. 7. Yang termasuk dalam tenaga medis adalah A. Dokter dan dokter gigi serta dokter spesialis. B. Perawat dan bidan. C. Fisioterapis. D. Nutrisionis. E. Penata
anestesi? Jawabannya adalah A. Dokter, dokter gigi, dan dokter spesialis. Pembahasan. Dokter, dokter gigi, dan dokter spesialis semuanya termasuk dalam tenaga medis. Mereka memiliki pengetahuan dan pelatihan medis yang khusus dalam bidang yang berbeda untuk merawat dan mengobati pasien. Terima kasih telah menegaskan jawaban yang benar. 8. Peraturan yang mengatur tentang wajib simpan rahasia dokter adalah A. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1960. B. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. C. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. D. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. E. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1966. Jawabannya adalah E. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1966. Pembahasan. Peraturan ini mengatur tentang wajib simpan rahasia kedokteran yang mengikat bagi para tenaga medis, termasuk dokter, untuk menjaga kerahasiaan informasi dan data pasien yang mereka tangani. 9. Berikut merupakan kewajiban pasien kecuali A. Memberikan informasi yang sebenarnya. B. Mentaati petunjuk dan nasihat bidan. C. Mematuhi peraturan klinik. D. Memilih dokter yang diinginkan. E. Memberikan imbalan jasa. Jawabannya adalah D. Memilih dokter yang diinginkan. Pembahasan. Kewajiban-kewajiban pasien meliputi A. Memberikan informasi yang sebenarnya tentang kondisi kesehatan dan riwayat medisnya agar dokter dapat memberikan perawatan yang tepat. B. Mentaati petunjuk dan nasihat bidan atau tenaga medis lainnya agar perawatan dapat berjalan efektif. C. Mematuhi peraturan klinik atau rumah sakit yang menyangkut ketertiban dan keamanan pasien serta petugas medis. D. Memberikan imbalan jasa atau biaya atas pelayanan medis yang telah diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pilihan D. Memilih dokter yang diinginkan bukanlah kewajiban pasien, melainkan hak pasien untuk memilih dokter yang mereka anggap cocok dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Pasien memiliki kebebasan untuk memilih dokter, namun dalam beberapa situasi tertentu, terutama dalam keadaan darurat, pasien mungkin tidak memiliki banyak pilihan dan harus menerima perawatan dari dokter yang tersedia di tempat tersebut. 10. Tujuan dari pembuatan resum dari rekam medis adalah A. Menjamin rahasia kedokteran. B. Bahan penelitian. C. Bahan penilaian kegiatan rumah sakit dan kontinuitas pengobatan. D. Untuk memenuhi permintaan penegak hukum. E. Untuk mematuhi peraturan hukum. Jawabannya adalah C. Bahan penilaian kegiatan rumah sakit dan kontinuitas pengobatan. Pembahasan. Tujuan dari pembuatan resum dari rekam medis adalah untuk memberikan gambaran singkat tentang riwayat kesehatan pasien. Resum rekam medis berisi informasi penting tentang diagnosa, tindakan medis yang telah dilakukan, hasil tes laboratorium, rencana perawatan, serta perkembangan kesehatan pasien dari waktu ke waktu. 11. Tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak penuh perekam medis adalah A. Mengelola tagihan layanan kesehatan. B. Melakukan analisis kuantitatif dan kualitatif rekam medis. C. Membuat keputusan terkait kesehatan bagi para pasien. D. Mengurus pasien sesuai kemauan keluarga pasien. E. Menentukan rencana perawatan bagi pasien. Jawabannya adalah B. Melakukan analisis kuantitatif dan kualitatif rekam medis. Pembahasan. Tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak penuh perekam medis meliputi berbagai aspek dalam pengelolaan informasi medis pasien. Namun, fokus utama perekam medis adalah pencatatan, analisis, dan pengelolaan rekam medis. Perekam medis bertanggung jawab untuk mengumpulkan data medis pasien, memastikan integritas dan kerahasiaan informasi medis, serta mengelola arsip rekam medis.
Perekam medis juga bertugas melakukan analisis kuantitatif dan kualitatif terhadap data medis yang telah tercatat. Analisis ini membantu dalam menyusun laporan statistik, mengevaluasi kualitas layanan kesehatan, dan mendukung pengambilan keputusan terkait perawatan pasien dan manajemen rumah sakit atau fasilitas kesehatan. 12. Kaidah dasar moral bagi tenaga kesehatan berupa beneficence, yang berarti A. Berbuat baik, B. Tidak berbuat yang memperburuk, C. Menghormati hak pasien untuk menentukan sendiri, D. Memperlakukan orang lain secara adil, E. Melindungi privasi pasien. Jawabannya adalah A. Berbuat baik. Pembahasan Kaidah dasar moral. Kaidah dasar moral beneficence bagi tenaga kesehatan berarti berbuat baik. Kaidah ini menuntut tenaga kesehatan untuk bertindak untuk kepentingan dan kebaikan pasien, menjaga dan meningkatkan kesehatan mereka, serta melakukan tindakan yang menguntungkan pasien. 13. Kaidah dasar moral bagi tenaga kesehatan berupa autonomi berarti A. Tidak berbuat yang memperburuk, B. Menghormati hak pasien untuk menentukan sendiri, C. Memperlakukan orang lain secara adil, D. Berbuat baik, E. Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi medis pasien. Jawabannya adalah B. Menghormati hak pasien untuk menentukan sendiri. Pembahasan Autonomi dalam konteks kesehatan mengacu pada prinsip menghormati hak pasien untuk membuat keputusan tentang perawatan medis mereka sendiri. Tenaga kesehatan harus memberikan informasi yang cukup kepada pasien sehingga pasien dapat membuat keputusan yang berdasarkan pengetahuan dan kepentingan mereka sendiri. Autonomi juga berarti menghargai kemampuan seseorang untuk membuat keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai dan preferensinya sendiri selama keputusan tersebut tidak membahayakan diri sendiri atau orang lain. 14. Salah satu unsur keprofesian adalah A. Komitmen, B. Kepemimpinan, C. Penata kelolaan, D. Keseragaman, E. Pengetahuan dan keterampilan. Jawabannya adalah E. Pengetahuan dan keterampilan. Pembahasan Unsur keprofesian mengacu pada kualitas atau karakteristik yang harus dimiliki oleh seseorang dalam menjalankan suatu profesi atau pekerjaan tertentu. Dalam konteks ini, pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan bidang atau profesi tersebut sangat penting untuk mencapai kinerja yang baik dan sukses dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan. 15. Pengertian dari moral adalah A. Sistem nilai atau konsensus sosial tentang motivasi, perilaku, dan perbuatan tertentu dinilai baik atau buruk. B. Daya paksa yang tinggi. C. Perbuatan masyarakat. D. Interaksi sosial yang menguntungkan. E. Norma-norma hukum dalam masyarakat. Jawabannya adalah A. Sistem nilai atau konsensus sosial tentang motivasi, perilaku, dan perbuatan tertentu dinilai baik atau buruk. Pembahasan Sistem nilai atau konsensus sosial mengacu pada norma-norma, keyakinan, dan pandangan bersama dalam masyarakat tentang apa yang dianggap baik atau buruk, benar atau salah, sesuai atau tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku. Nilai-nilai ini mempengaruhi bagaimana individu dan kelompok dalam masyarakat mengambil keputusan dan berperilaku. Ketika seseorang atau kelompok melakukan sesuatu yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma ini, tindakan mereka dianggap baik dan mendapatkan penerimaan atau penghargaan dari masyarakat. Sebaliknya, jika tindakan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku, maka tindakan tersebut akan dianggap buruk dan mungkin mendapatkan kritik atau penolakan dari masyarakat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat berjuang P3K!